Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi. Oke, Mas. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Selamat pagi, Mas Dimas. izin Selamat Bapak pagi. Ibu. Nah, waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 02 pagi hari ini. Izinkan kami untuk membuka kegiatan sosialisasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Bapak Muhammad Fauzan Aziman, yang terhormat Direktur Hilirisasi dan Kemitraan Bapak Yos Sudityoso, yang kami hormati Ketua Tim Kerja Hilirisasi Industri Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Bapak Adi Indra Hermanu, yang kami hormati Bapak Ibu Tim Substansi Program Hilirisasi Riset Prioritas Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, Kepala LLDikti, Ketua LPPM, maupun Direktur Riset dan Inovasi Perguruan Tinggi seluruh Indonesia di lingkungan Kemendikbudristek, serta Bapak Ibu dosen peserta kegiatan sosialisasi program hilirisasi riset prioritas dorongan teknologi tahun 2025 yang kami banggakan. Kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan sosialisasi program hilirisasi riset prioritas dorongan teknologi pada hari ini, Selasa 8 Juli secara daring. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir untuk bersama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Dimas Firmansyah, staf dari Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan. Pada kesempatan kali ini akan bertindak sebagai peranata acara. Bapak, Ibu, dan hadirin, sebelum memasuki acara berikutnya, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa untuk kelancaran dan keberkahan kegiatan kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, adapun jadwal kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu pembukaan. Lalu ada sambutan dan arahan dari Bapak Direktur. Lalu selanjutnya ada materi pertama, penjelasan program hilirisasi riset prioritas dorongan teknologi yang akan disampaikan oleh Pak Yuda. Yang kedua ada materi terkait penjelasan sistem aplikasi pengusulan program hilirisasi riset prioritas dorongan teknologi yang akan disampaikan oleh Pak Idris Winardo. Lalu ada sesi diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya terakhir penutupan. Baik, Bapak Ibu, untuk mengawali rangkaian acara hari ini, marilah kita simak bersama sambutan pembukaan serta arahan yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Hilirisasi dan Industri, yang dimana beliau mewakili Bapak Direktur Hilirisasi dan Kemitraan, Pak Yosuni Tioso, yang kebetulan berhalangan hadir untuk membuka kegiatan ini. Kepada Pak Adi Indra Hermanu, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Dimas. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, peserta acara sosialisasi pada pagi hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, eh, Bapak Ibu peserta di sini hadir, pimpinan eh, dari unit lembaga penelitian pengabdian masyarakat atau lembaga inovasi ya Bapak Ibu sekalian, dan juga mungkin unit namanya ada juga yang Direktorat Sains Teknologi Park atau Direktorat Kawasan eh, Sains dan Teknologi. Dan juga di sini hadir bersama kita eh, para tim yang membantu kami di Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan. Sudah hadir ada Pak Dr. Yuda bersama kita, ada Prof. Niar juga, Pak Dr. Dedi dan Bu
Bu Desi, dan juga mungkin hadir di sini bersama kita pimpinan dari LLBT di seluruh Indonesia ataupun juga yang mewakili, dan juga para dosen di perguruan tinggi di bawah binaan Kementerian Dikti. Eh, Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Jadi pertama mungkin kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan kesehatan di sini Bapak Ibu sekalian, kekuatan, tentunya juga di saat-saat mungkin kalau di Jakarta sini hujan juga cukup intens sehingga beberapa kawasan eh, a- apa terendam. Semoga eh, musibah yang dialami oleh sebagian dari penduduk juga bisa teratasi. Bapak Ibu sekalian, jadi menindaklanjuti launching yang dilakukan Pak Dirjen pada minggu lalu terkait dengan program hilirisasi riset prioritas. Pada pagi ini kita menyelenggarakan untuk seri satu, kita sebut saja Bapak Ibu sekalian seri satu, terkait dengan skema dorongan teknologi. Jadi kami oh ya, kami lupa menyampaikan salam dari Pak Direktur ini Bapak Ibu sekalian. Beliau tiba-tiba dari pagi mendapatkan disposisi dari Pak Wamen, jadi harus hadir di suatu tempat dan juga menyiapkan sebenarnya nanti siang ada acara konsinyasi dengan DPR untuk anggaran 2026. Jadi mohon maaf beliau tidak bisa menyapa Bapak Ibu sekalian, tetapi tadi kami diminta menyampaikan beberapa hal terkait dengan program yang baru kita launching bersama Pak Dirjen minggu lalu. Jadi kami di Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan eh, mencoba menjawab tantangan terkait dengan eh, tidak begitu banyaknya produk-produk yang berhasil sampai ujung, sampai komersil atau mendapatkan hasil sesuatu inovasi sosial yang bisa diterapkan di masyarakat. Nah, kita coba mulai desainkan ini Bapak Ibu sekalian. Mas Dimas bisa ditampilkan. eh, Oke, terima kasih. Jadi eh, kalau melihat dari eh, gambar yang ditampilkan ini, Bapak Ibu sekalian, eh, DHK, Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan mencoba membuat 3 inisiatif baru. Jadi kalau kita lihat di sisi kiri dan kanan adalah kondisi yang belum begitu ideal. Kita buatkan ruang khusus, jalur khusus. Eh, Hari ini kita mencoba membuat skema dorongan teknologi yang dimulai dari apa yang sudah tersedia di perguruan tinggi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami di sini mengundang, kita coba dulu eh, di perguruan tinggi yang mempunyai klaster mandiri dan utama. eh, Kita meminta Bapak Ibu sekalian di sini sebagai pimpinan yang bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan riset yang ada di TKT 6 sampai 9, maka kita coba dorong. Kemudian silakan nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan kira-kira riset-riset yang berpotensi untuk sampai di hilir nanti disubmit ke dalam web aplikasi baru kami hiliriset.kemdiktisaintek.go.id. Nanti akan coba sama-sama kita telaah secara nasional apakah produk-produk yang Bapak submit ini nanti punya potensi, punya dampak yang baik gitu ya, Bapak Ibu sekalian bisa didorong ke hilir, ke komersial. eh, yang akan kami lakukan adalah nanti mencoba untuk membantu di tahun ini. Kami menugaskan tim yang akan membantu membuatkan rekomendasi untuk menjadikan sebuah model bisnis. Ini jadi inisiatif pertama kami. Yang pertama, inisiatif yang kedua yang ada di kanan, Bapak Ibu sekalian, ini juga berangkat dari kondisi yang belum ideal. Artinya, eh, inisiatif kedua ini bermula dari kondisi di mana industri nanti kita minta mereka yang ingin mengembangkan produk-produk baru, nah, kemudian mereka tawarkan di dalam apa namanya aplikasi kami. Kita sebut skemanya adalah ajakan industri. Nanti akan kita lelang problem yang ada di industri tersebut. Nah, jadi
industri bisa mengajukan satu, dua, tiga, bahkan lebih gitu ya, Bapak Ibu sekalian untuk apa namanya produk-produk yang ingin dikembangkan. Nanti kita lelang kepada perguruan tinggi. Kami harapkan perguruan tinggi yang juga sudah mempunyai teknologi yang bisa mendukung dan membantu industri itu eh, bisa kita matchkan dengan industri tersebut. Nah, sedangkan pada jalur tengahnya, Bapak Ibu sekalian, kita lihat itu adalah kondisi sebenarnya sudah ideal. Jadi, kita juga memberikan ruang fasilitasi kepada Bapak Ibu, nanti dosen yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian, bisa diajukan untuk mengajukan skema sinergi. Ini dosen yang sudah mempunyai mitra, baik dengan industri ataupun dengan KL, pemerintah daerah, ataupun lembaga-lembaga lainnya, ujungnya adalah nanti baik inovasi sosial maupun dari inovasi komersialisasi. Nah, pada pagi ini kita nanti Bapak Ibu sekalian mohon izin fokus kepada proses teknis untuk pengajuan proposal di skema dorongan teknologi. Mohon kiranya Bapak Ibu nanti bisa mengikuti sehingga nanti jelas bagaimana cara pengajuannya. Ada 311 ya Mas Tim ya, 311 total perguruan tinggi yang kami undang, pimpinan perguruan tinggi. Eh, Nanti diharapkan Bapak Ibu yang mempunyai peran sebagai penanggung jawab di apa namanya di perguruan tingginya masing-masing, nanti dibantu operator, nanti tim kami juga akan menyampaikan bagaimana prosesnya untuk dalam aplikasinya seperti apa. Jadi 311 ini kami harapkan juga nanti bisa eh, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa mempunyai topik-topik yang lebih dari satu yang bisa nanti kita dorong, kita selesaikan sehingga nanti eh, akan kami juga seleksi sebenarnya nanti mana-mana yang kita bisa eh, apa namanya kita dorong bersama-sama. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan dalam memulai dari diskusi kita pada pagi hari ini. Kami haturkan terima kasih ini kepada Bapak Ibu yang bisa hadir pada acara sosialisasi pada pagi hari ini. Kemudian eh, Prof. Hotniar, Pak Yuda, kemudian juga Pak Dedi, Bu Desi yang juga mendampingi dalam proses penyusunan program ini. Kemudian juga teman-teman di tim hilirisasi eh, industri yang tergabung dalam Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan. Dan mohon kiranya juga kami nanti diberikan masukan untuk nanti pengembangan dan penyempurnaan dari inisiatif baru yang kami ajukan. Demikian Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala merestui dan memberikan keberkahan kepada kita semua dalam melaksanakan amanah kita sebagai eh, dosen peneliti. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Adi Hermanu yang telah membuka sekaligus memberikan sambutan dan arahan mewakili Bapak Direktur serta Pak Dirjen. Untuk kita menginjak ke acara kegiatan selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Pertama, yang akan disampaikan oleh Bapak Oktova Yuda dan dimoderatori oleh Ibu Hotniar terkait usulan program untuk penjelasan program hilirisasi riset prioritas dorongan teknologi. Kepada Ibu Hotniar, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Dimas. Yang saya hormati Bapak Direktur Hilirisasi dan Kemitraan. Kita biasa singkat DHK ya Bapak Ibu ya. Yang saya hormati Pak Adi Indra Hermanu dan tim di Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan dengan beberapa programnya dan salah satunya adalah dorongan teknologi. Yang saya hormati tim substansi yang sebentar lagi Pak Yuda akan mempresentasikan Bapak Ibu program yang baru ini. Sebenarnya dibilang baru tidak benar-benar baru karena ini adalah wajah baru dari Dana Padanan yang sudah
berlangsung selama 2021 sampai 2024 ya Bapak Ibu ya, tapi dilakukan beberapa penyempurnaan. Baik Bapak Ibu, Pak Yuda dari ITB, Sekolah Bisnis Bapak Ibu, dan beberapa orang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Adi Indra Hermano, berusaha dengan sekuat tenaga dan semampu pikirannya gitu ya Bapak Ibu ya, untuk merumuskan program yang benar-benar bisa membantu menghilirkan hasil-hasil penelitian yang ada di perguruan tinggi. Untuk tidak berpanjang lebar Bapak Ibu, supaya kita punya waktu yang banyak untuk berdiskusi juga nanti dan mendengarkan pemaparan dari Pak Yuda. Bagi Pak Yuda, waktu dan ruang saya persilahkan. Silahkan Pak Yuda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Niar. Selamat pagi, Pak Adi, yang saya hormati, Pak Dirjen, juga Pak Direktur mungkin ya, yang mewakili. Pagi juga Bapak Ibu yang sudah hadir dari pimpinan perwakilan dari perguruan tinggi ya, lembaga riset maupun inovasi dan lembaga-lembaga yang terkait. Izinkan kami pada kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan terkait dengan panduan teknis ya, hilirisasi riset prioritas dorongan teknologi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi ya, ada dua konsep yang coba tawarkan dalam rangka hilirisasi teknologi. Pertama adalah ajakan industri dan yang kedua adalah dorongan industri. Jadi ada teknologi push dan atau teknologi push atau demand pull ya. Kalau demand pull tentunya itu terkait dengan ajakan industri. Nah, pada konteks kali ini kita akan bicara tentang teknologi, bagaimana memang teknologi bisa dikembangkan untuk arah hilirisasi. Tapi sebelum lebih jauh, apakah suara saya terdengar jelas, Bu Ania? Sangat jelas Pak. Jelas, Silahkan Ya, Pak terima Yuda. kasih. Ya, Prof. Niar, terima kasih ya. Tim kami sebenarnya selain dari Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, ada Pak Adi dan tim, Mas Dimas juga Prof. Niar dan Dr. Dedi dan Mbak Desi ya yang membantu. Kami izin share screen. Baik, apa sudah terlihat, Prof. Niar? Aman ya? Sudah, Bisa aman Pak, kan? sudah. Baik, terima kasih. Iya, mungkin kita mulai dari program hilirisasi riset teknologi, dari tujuannya. Bagaimana nanti akan ada dua kegiatan, Bapak Ibu akan kita sampaikan, tapi pada prinsip awalnya kita akan melakukan proses kurasi riset yang nantinya akan menghasilkan dokumen kelayakan komersialisasi yang merupakan bagian dari skema dorongan teknologi dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi kepada peneliti yang memiliki riset di TKT 6 ya, dan penyusunan model bisnis yang matang. Nanti kita akan sampaikan ya luaran-luaran dari kegiatan ini. Dan tujuan tentunya bagaimana produk hasil riset ini bisa didanai dan juga masuk dalam produksi massal dan komersialisasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mengenal dalam proses inovasi itu adanya the valley of death ya. Jadi adanya kegagalan transisi suatu teknologi atau produk itu bisa diserap oleh pasar. Dan banyak hal yang mempengaruhi, bisa aspek teknisnya sendiri, bisa aspek pasarnya sendiri, bisa aspek keuangan, maupun bisa aspek-aspek yang lain, legal dan mungkin juga masuk ke mitra-mitranya. Jadi dalam konteks ini, dorongan teknologi coba akan melakukan minimalisasi kegagalan ya dari fase transisi ini. Tentunya yang diharapkan adalah bagaimana terciptanya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah maupun mitra industri, karena ini konteksnya semakin sampaikan Bu Niar, Prof. Niar, bahwa ini merupakan suatu derivasi ya dari dana padanan ya, sehingga tentunya ada mitra industri yang nantinya akan dikolaborasikan. Tentunya sesuai dengan arah kebijakan nasional RPJPN maupun RPJMN, kebutuhan sektor industri strategis untuk memperkuat saing ekonomi berbasis inovasi menuju Indonesia Emas 2045. Ini tujuan umumnya. Baik, ini deskripsi in one picture ya. Mungkin akan coba detailkan apa ini programnya. Karena memang di sini ada dua aktivitas utama. Mungkin saya izin agak back and forth ya, kita maju dan mundur. Jadi ada dua program utama. Pertama adalah kajian
prastudi kelayakan, ya. Dan juga nanti ada penelitian dana padanan dorongan teknologi. Ya, maaf ini ada sedikit typo nih. Jadi penelitian dana padanan dorongan teknologi. Jadi dua aktivitas ini. Nah, fokus hari ini tentunya akan terkait dengan bagian awal ini karena kita ingin menjembatani tadi ya supaya tidak terjadi apa yang disebut sebagai the valley of death, bahwa hasil kreasi, hasil inovasi dari perguruan tinggi itu tidak bisa dikomersialisasikan, tidak bisa di scale up, ya. Jadi kembali ke sini. Jadi program ini merupakan inisiatif strategis untuk mempercepat hilirisasi hasil riset nasional menuju Indonesia berbasis teknologi dengan menjembatani kesenjangan riset dan komersialisasi melalui dukungan penyusunan dokumen komersialisasi sistematis dan sesuai standar evaluasi nasional. Nanti akan ada dua tim, Bapak Ibu, ya tadi ya sampaikan yang bagian aktivitas kiri tentunya terkait dengan tim pengkaji yang nantinya akan menghasilkan studi kelayakan berupa model bisnis dan rekomendasi komersialisasi. Dan satu lagi adalah untuk next-nya, ketika sudah layak ya untuk dikembangkan, maka dia akan mendapatkan pendanaan. Nah, ini pendanaannya nanti dalam konteks dana padanan dorongan teknologi. Jadi ini sebenarnya ada dua. Pre-FS, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar studi kelayakan ya. Kalau kita melakukan bisnis untuk memastikan bahwa bisnisnya bisa berjalan dengan baik dari sisi teknis, dari sisi keuangannya, dari sisi pasarnya, dari sisi legalnya, maka dilakukan kajian. Nah, tujuan sosialisasi hari ini adalah menyampaikan bagaimana bisa membuat suatu kajian yang baik untuk memberikan rekomendasi yang tepat ya, apakah go or no go, layak atau tidak. Tentunya nanti akan ada programnya terjangka waktunya ya dari 3 bulan untuk tim pengkaji dan juga tahun untuk tim peneliti untuk kajian dana padanannya, dan juga untuk dananya sumbernya nanti akan ada dua ya untuk khusus yang terkait dengan FS atau pra-FS, pra-studi kelayakan, dan juga untuk yang pendanaan dana padanan dengan SBK reservasi. Klaster pengusulnya nanti kita akan sampaikan saja jelas juga. Di sini harus ada di klaster mandiri dan utama ya. Kemudian tadi disampaikan bahwa produk atau komoditasnya atau teknologinya sudah di level TKT minimum 6 karena dia akan didorong untuk ke TKT 7 sampai 9. Ini gambarannya tadi. Nah, tadi aktivitas sudah kita sampaikan. Nah, luaran program ini merupakan sebagai verifikasi substansi ya. Jadi substansinya yang nantinya akan dievaluasi untuk mendapatkan hasil. Mohon maaf, kayaknya ada yang ikut coret-coret. Sebentar, kayaknya ada yang annotate ya. Siapa yang coret-coret, Pak? Bukan aku loh. Oke, terima kasih, ini sudah hilang. Jadi kita akan melakukan di kajian luaran program ini adalah bagaimana bisa menghasilkan model ya, bisnis model yang tentunya akan terkait dengan bagaimana suatu produk itu layak atau tidak gitu kan ya. Kemudian faktor-faktor kunci kebutuhannya, analisis resikonya, kemudian rencana hilirisasi dan rekomendasi untuk pengambilan keputusan. Nah, ini layak atau tidak ada di sini. Jadi ini secara umumnya, di sini juga secara finalnya. Jadi ada prosesnya, ini prosesnya, evaluasinya nanti dalam dokumennya, dan di akhir tentunya keluar dalam bentuk rekomendasi. Ini yang kita sebut sebagai kajian pra-studi kelayakan atau pre-FS, Bapak Ibu ya. Kalau pra-studi kelayakan bahasa Indonesia, kalau pre-feasibility study, jadi hampir sama, hanya bahasa dan bahasa Inggris. Jadi kelayakan ini yang nantinya akan kita lihat dalam skemanya, bagaimana dia nanti akan menuju ke proses mendapatkan penelitian dana padanan dorongan teknologi. Dan jangka waktunya di sini kurang lebih 3 bulan, dan di sini untuk yang pra studi kelayakan, sedangkan untuk penelitian dana padanan diharapkan bisa 10 tahun. Oh ya, sebenarnya nanti kalau misalnya ini kita tim, jadi kita kali akan saling mensupport ya Bu. Dengan di sini ada Prof Niar, ada Pak Dedi juga. Nah, mungkin ini gambarannya Bapak Ibu. Jadi sudah akan ada nanti dari Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Risbang akan melakukan ada pengumuman untuk memberikan informasi ya, usulan berpotensi komersial ya, pada subsistem, nanti ada sistemnya. Kemudian dari sini akan disubmit ya usulan-usulan riset yang berpotensi komersial itu ya dalam sistem yang nanti akan disampaikan di sesi kedua, disubmit, kemudian akan dilakukan
penyeleksian atau pemilihan atau kita sebagai kurasi tadi ya. Maaf, penyeleksian judul dulu sebelum ke kurasi karena nanti ada kurasi di bagian selanjutnya. Jadi seleksi judul, kemudian nanti akan ada judul terpilih ya dari berbagai macam lembaga ya, riset maupun inovasi maupun mungkin park juga ya, Park, Teknopark juga bisa masukkan. Kemudian nanti akan dipilih ya judul dari beberapa dosen pasti. Oke, beberapa judul terpilih tersebut nanti kemudian ini yang akan dilakukan kajian pre-FS tadi atau prastudi kelayakan. Jadi kita sudah memilih judul-judul yang siap untuk dilakukan kajian karena tentunya banyak sekali yang diusulkan, perlu dilakukan seleksi pemilihan. Nah, setelah terpilih itulah yang nantinya akan dilakukan kajian. Nah, untuk bisa melakukan kajian tentunya perlu ada tim pengkaji ya. Itu nanti akan ada rekrutmen tim pengkaji, kemudian nanti tim terpilih ya. Ketika sudah, nah dia akan melakukan kajian riset ya. Di sini pre-FS-nya ini bersama dengan tentunya bisa melibatkan peneliti ya. Jadi mungkin kita ingin informasikan bahwa tim pengkaji ini bukan peneliti. Misalnya saya punya produk katalisator, misalnya katalis gitu ya. Tapi saya tidak bisa mengajukan untuk melakukan pre-FS. Yang bisa adalah orang lain ya. Dan itu nanti kita akan ada standarnya, ada dosen, ada kriteria-kriterianya, harus dosen dan seterusnya. Nah, jadi tidak boleh, tapi peneliti boleh ya dilibatkan dalam kajian, apakah sebagai narasumber atau sebagai tim peneliti sendiri. Tapi tidak boleh sebagai pimpinan terutama ya, karena memang nanti akan terjadi konflik of interest ya. Kalau kita melakukan pre-feasibility study, tentunya kita ingin bisa secara objektif melakukan kajian apakah suatu produk, suatu teknologi, suatu komoditas itu layak untuk dikembangkan, untuk dilanjutkan atau memang perlu dikembangkan lebih lanjut ya. Baik, setelah ada kurasi baru nanti ketika direkomendasikan ini 3-4 bulan tadi disampaikan di tahun 2025 ini memang waktunya sangat singkat sekali. Nah, akan diusulkan untuk mendapatkan rekomendasi masuk ke dana padanan dorongan teknologi. Jadi di sini ini tahap awal untuk menentukan siapa yang ya untuk mendapatkan dana padanan dorongan teknologi untuk dikembangkan lebih lanjut ya. Ya harapannya bisa lebih spesifik bahwa memang produk-produk atau teknologi yang sudah dikaji di tim pengkaji untuk FS-nya itu memang siap untuk dikembangkan, dan di sini nanti akan mendapatkan pendanaan untuk apa bersama mitra berkolaborasi mengembangkan produk ya, apakah dalam konteks scale up atau penuhan demand dan yang lain-lainnya. Nanti tentunya di sini disubmit proposalnya yang sudah direkomendasikan tadi. Kemudian nanti akan dapat dana riset hilirisasi untuk next year, berarti tahun 2026, dan tentunya nanti akan melakukan penelitian bersama mitra. Di sini memang sudah ada mitranya. Nah, ini mungkin tahapan atau lini masa terkait dengan kegiatan AFS maupun pendanaan dorongan ya untuk dorongan teknologi, pendanaan dorongan teknologi. Nah, di sini Juni sudah ada program, Juli saat ini ya tentunya penerimaan produk usulan riset maupun komoditas, kemudian nanti akan dilakukan proses inventarisasi, kemudian sudah akan ada di akhir Juli nanti penetapan topik terpilih dan tim pengkaji. Dan di sini secara bersamaan di bulan Juli dilakukan perekrutan tim pengkaji dan pengkaji prastudi kelayakan ya. Jadi tim pengkaji akan direkrut di bulan Juli atau masa sekarang, sehingga nanti di bulan Agustus hingga Oktober bisa dilakukan kajian prastudi kelayakan, baru nanti hasil rekomendasinya di bulan November apa go or no go. Kalau misalnya go tinggal dilanjutkan, kalau misalnya tidak, rekomendasinya apa. Jadi itu yang utama, nanti kita beberapa aspek terkait dengan rekomendasi dan dokumen-dokumennya. Submit proposal lengkap, review anggaran, dan tentunya pelaksanaan program. Tadi sudah sempat disampaikan siapa yang berhak untuk melakukan pengusulan ya. Pertama, perguruan tinggi klaster mandiri dan utama yang melakukan ya, pimpinan riset dan inovasinya atau mungkin teknoparknya gitu ya.
kemudian dosen atau instansi yang dapat ditunjuk oleh kementerian. Kemudian di sini nanti akan ada dokumennya terkait dengan formatnya. Kemudian yang diusulkan ya, pertama kesesuaian dengan prioritas nasional, mohon maaf. Terkait dengan RPJPN, JMN, ada komoditas utama yang diusulkan di sana. Ya, apa saja di sini ada pangan, energi, kesehatan, transportasi, pertahanan, maritim, sosial budaya, dan lanjutan. Kemudian juga ada kriteria potensi substitusi impor. Jadi kalau ada produk-produk yang bisa menggantikan gitu ya, produk awalnya impor, kemudian dikembangkan supaya tidak tergantung pada produk impor, itu juga menjadi prioritas juga. Kemudian peningkatan ekspor bernilai tambah. Selain produk impor, tapi ada juga produk ekspor yang meningkatkan nilai tambah juga dipersilakan. Kemudian TRL-nya atau tingkat kesiapan ini TKT ya, TRL ya, itu di level minimum 6. Jadi sudah diuji di lingkungan nyata dan siap dihilirisasi. Dan validasi teknis dan siap uji lapangan itu lebih baiknya. Dan potensi mitra hilirisasi ini beberapa kriteria yang nantinya menjadi bahan evaluasi dalam pemilihan topik ya yang akan dilanjutkan ke FS. Nah, tadi mungkin sifatnya akan ada pre-FS, kurasi ya, untuk seleksi usulan komunitas dari perguruan tinggi, difasilitasi penyusunan ya, untuk atau pre-FS atau pra studi kelayakan. Kemudian menyaring, di sini tujuannya usulan strategis dan siap untuk hilirisasi. Kriterianya tadi sudah disampaikan, pelaksanaannya tentunya oleh tim substansial dan tim direktorat HK ya, hilirisasi dan kemitraan. Nanti akan keluar daftar komoditas, produk terpilih memiliki kesiapan teknis, kebutuhan pasar, dan peluang hilirisasi signifikan menjadi kandidat untuk dapat pendanaan dana badan hilirisasi teknologi. Nah, selanjutnya terkait dengan tim pengkaji. Jadi tim pengkaji ini kalau ada dua, mungkin saya remind lagi Bapak Ibu, ada tim pengkaji yang melakukan kajian pra studi kelayakan dan tim peneliti yang melakukan penelitian dengan dana dorongan teknologi ya, dana dorongan teknologi. Jadi dua, sebelum ke dana padanan kita melakukan kajian dulu. Nah, di sini dilakukan oleh tim pengkaji. Siapa tim pengkaji? Tim pengkaji dibentuk oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan untuk menyusun pre-feasibility study atau studi pra studi kelayaan, memberikan rekomendasi kelayaan. Tim minimal terdiri dari 5 orang, yang terdiri dari 1 ketua dan 4 anggota. Ketua tim harus merupakan dosen, karena dari Dikti, jadi harus dosen dan ada di bawah naungan ini ya, harus dari perguruan tinggi di bawah naungan Kemendikti Saintek dengan minimal pendidik doktor. Dengan anggota dapat berasal dari kalangan dosen maupun non-dosen. Jadi industri pun boleh dilibatkan Bapak Ibu, tapi sebagai anggota, tidak bisa sebagai ketua. Praktik industri, pakar profesional sepanjang memiliki kompetensi kebutuhan. Nanti ada kompetensi yang dibutuhkan dalam penyusunan kajian. Ketua tim bertanggung jawab untuk mengusulkan proposal rencana kajian prasejakan mengacu pada lampiran yang disampaikan untuk produk yang dikaji. Keahlian tim harus memiliki keahlian yang diminta gitu ya. Ada di tabel 1, ada keparahan teknis. Jadi ini harapannya adalah tim ahli atau tim pakar ya yang memahami terkait dengan produk atau teknologinya ya. Jadi end-to-end-nya paham gitu ya. Tidak harus peneliti ya, tidak harus peneliti. Jadi harapannya memang dari eksternal supaya lebih objektif. Kemudian kepakaran di bagian pasar dan bisnis model, ini market research ya, juga bisnis model. Kemudian di sini juga paparan keuangan. Nah, Bapak Ibu, memang salah satu hal yang utama adalah dua ini yang ingin kita coba kaji. Karena kalau untuk teknik, tentunya ini sudah di TKT 6, TKT 7 sudah produknya sudah ada dan diuji ya gitu ya. Tapi bagaimana apakah diterima oleh pasar gitu ya, atau kepakaran perhitungan keuangannya tidak masuk dalam sisi kelayakan, nah itu yang ingin kita dalami di sini. Punya Prof Niar, saya berapa menit ini ya? Mungkin khawatir kelamaan, saya akan coba. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting penjelasannya lengkap supaya Bapak Ibu Ketua PPM benar-benar paham. Silahkan Pak Yuda. Siap. Terima kasih Prof. Ya, jadi ini standar Bapak Ibu kalau dalam kita melakukan kajian feasibility study, memang tadi ini kita adopt dari industri ya, bagaimana industri melakukan
pengkajian atau studi kelayakan, sehingga ketika dia menjalankan bisnisnya atau mengeksekusi produknya, meng-scale up produknya, memang dia sudah siap ya dari sisi semua aspek teknis, pasar, keuangan, maupun di sini juga regulasi ya. Jadi aspek-aspek inilah yang ingin kita dapatkan pendalaman oleh tim pengkaji terkait dengan produk, komoditas, atau teknologi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Oke, kemudian di sini perguruan tinggi pengkaji, di sini kita nanti akan ada FGD, kemudian nanti ada pembukaan penerimaan tim pengkaji Pre-FS yang akan kita buka. Kemudian nanti akan dilakukan seleksi tim pengkaji oleh Direktorat dan Kemitraan. Ya, kemudian ditetapkan tim pengkaji Pre-FS-nya dan tentunya ada plotting dan penugasan terkait dengan tim pengkaji. Nanti ketika sudah pilih produk-produknya, kita ditawarkan dan kemudian kita akan invite gitu ya, siapa yang ingin melakukan pengkajian, tentunya oleh tim ketua ya, ketua tim pengkajinya. Nah, kalau terkait dengan apabila terkait dengan pelaksanaan prastudi, apa saja yang dievaluasi? Nah, tentunya pertama terkait dengan produknya sendiri, ini gambaran umum, ini sebenarnya komponen-komponen dalam previsi yang harus ada dalam visibility atau studi kelayakan, studi kelayakan. Jadi ini standar ya, ini sebenarnya sudah akan diperoleh ketika kita diajukan oleh pimpinan perguruan tinggi terkait dengan riset maupun inovasi maupun teknoparknya gitu. Ini sudah ada, cuma untuk yang lebih kita ingin didalami nanti adalah bagaimana aspek teknis ya, proses produksinya, bahan bakunya, SDM-nya, lab-nya, analisis pasar terkait dengan segmen pasar, ukuran dan tren pasar, analisis kompetitornya, strategi go to market-nya ya. Kemudian finansial, apakah layak atau tidak, intinya di sini ya nanti kelihatan. Meskipun Bapak Ibu sekalian, kita bicara layak dan tidak layak itu untuk semua aspek ya. Kita akan melihat aspek teknis apakah layak atau tidak. Tentunya ini udah kalau TRL 6 ini sudah layak, tapi pasar apakah ada pasarnya atau tidak. Sementara ini dikuasai oleh orang lain atau memang bisa masuk gitu ya. Atau aspek keuangan, apakah memang biaya-biaya pendapatan itu bisa menutupi, mengcover operasional biaya-biaya operasionalnya gitu ya. Kemudian terkait dengan legal, apakah ada kendala di aspek legalnya atau perlu support ya dari pemerintah dengan suatu kebijakan atau regulasi ya untuk mendukung ya. Kemudian kita harapkan juga keluar dengan model bisnis ya, ada value proposition-nya, nanti ya revenue stream-nya, mitra strateginya siapa aja. Kalau misalnya ada skema spin-off, lisensi, joint venture dan yang lainnya, itu harapannya bisa diusulkan juga oleh tim pengkaji. Dan list mitra potensialnya siapa saja ya. Dan tidak lupa kita juga melakukan kajian terkait dengan aspek risiko ya. Aspek risiko terkait dengan apa? Tentunya terkait dengan teknis pasar, finansial, legal gitu ya. Yang tentunya harapannya bisa diantisipasi atau mitigasi apabila resikonya muncul. Baik, nah ini proses evaluasinya. Nanti bagaimana prastudi itu dilakukan evaluasinya, dilakukan oleh tim pengkaji secara independen dan objektif, ya, menilai kualitas substansi, kemudian kelengkapan analisis dan kesiapan produk untuk lanjutan. Ya, luarannya tadi ya, nanti apa sih hasil dari prastudi kelayakan ini? Dua, Bapak Ibu. Layak untuk siap dikembangkan, sehingga nanti harapannya dapat mendapat skema pendanaan dorongan teknologi pada tahun berikutnya. Kalau belum layak bisa dua, perlu penguatan lebih lanjut. Misalnya nih Bapak Ibu ya, kita bisa menghasilkan produk kita misalnya yang sering diangkat oleh Pak Direktur ya, garam gitu ya. Tapi garam ini kita bisa buat asin ya, bersih gitu ya. Tapi untuk bisa menghasilkan ternyata biayanya masih tinggi misalnya. Oh, dari itu perlu dikembangkan bagaimana supaya bahan bakunya atau prosesnya itu bisa menurunkan biaya misalnya. Jadi perlu dipindahkan dulu ke skema yang lain ya, mungkin riset kembali ya, bukan riset di Padanan tapi riset yang lain. Jadi ini belum dana, perlu diperbaiki. Atau mungkin ke aspek startup ya, inkubasi dan yang lainnya. Jadi bisa kalau misalnya pengembangan produknya bisa dorong ke tahap perencanaan lanjutan, masuk ke inkubasi atau pilot project, atau perlu direvisi ya substansinya sebelum pengajuan ulang pendanaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, terkait dengan keputusan akhir ini adalah dasar
dari Direktorat Hilirisasi Kemitraan untuk menetapkan produk yang layak untuk masuk ke skema pendanaan dorongan teknologi. Jadi memang studi kelayakan atau pre-FS ini dalam rangka kita memilih sebenarnya ya mana yang bisa siap untuk dimasukkan dorongan program dorongan teknologi di tahun depan. Nah, izin mungkin kita sampaikan terkait dengan anggaran di sini karena ada dua program ya. Pertama program untuk pra-FS-nya dan yang kedua adalah program penelitiannya. Tapi ini satu bagian Bapak Ibu tidak terpisahkan ya. Makanya kenapa ini dijadikan satu panduan maupun penjelasannya, sosialisasinya karena memang ini tidak terpisah ya. Bagaimana nanti program pendanaan ini sukses itu juga tergantung dari studi layakannya gitu kan ya. Bagaimana rekomendasinya. Jadi pertama pengajian pre-FS oleh tim pengkaji, yang kedua pengembangan produk teknologi oleh peneliti dan mitra Dudi. Kemudian di sini ya pendanaannya BOPTN, kemudian anggaran produknya 250 juta, fokus luaran. Ini untuk prastudi Bapak ya, 250 juta ini gambarannya. Jadi agak berbeda antara prastudi kelayakan dengan penelitiannya. Kalau prastudi kelayakan di sini tim pakar maupun anggotanya itu berhak untuk mendapatkan honor karena memang yang diambil yang kepakarannya bagaimana bisa melakukan analisis, mendata, mengolah ya, kemudian berikan rekomendasi ya sehingga memang bisa menghasilkan rekomendasi dalam rangka dana padanan dorongan teknologi. Jadi yang dibutuhkan tadi ya apa namanya kepakarannya di sana. Di sini juga ada pembantu lapangan, kemudian administrator dan lain-lainnya nanti akan ada panduannya terkait dengan ini. Dengan maksimum 250 juta Bapak Ibu. Ada yang dihitung per bulan, ada yang dihitung per kegiatan atau per hari maupun per jam ya. Nanti disesuaikan. Karena memang produknya akan atau bagaimana penganggaran ini sangat tergantung dari produk teknologi yang mau dilakukan pengkajian. Oke, ini juga di note di sini pertanggungjawaban penggunaan anggaran prastudi kelayakan dilakukan melalui laporan keuangan yang dilakukan dengan bukti kwitansi. Nah, sedangkan yang kedua, pendanaan program hilirisasi riset prioritas dorongan teknologi, itu pendanaannya agak berbeda. Ya, ini dari SBK Riset dan Inovasi, maksimum bisa 50 juta, tapi tentunya ada standar di SBK Riset dan Inovasi, memang tidak diperkenankan untuk honor tim peneliti, pembelian tanah, atau yang terkait dengan aset ya, alat berpotensi aset, jaminan pinjaman hibah uang, kegiatan tidak relevan. Dan juga dari mitra dunia, dari honor dari mitra juga tim mitra nggak boleh, tanah lab baru, aset juga tidak boleh, maupun jaminan hibah uang pengeluaran juga tidak boleh. Kemudian aset dari mitra, di sini barang aset dari mitra jadi hak perguruan tinggi, serah terima wajib di akhir program, laporan penggunaan, ada SPTJB-nya. Nah ini RAB-nya tentunya mengacu kepada Permen Q nomor 39 tahun 2024 ya. Ya, ada standar biayanya, nanti tinggal diikuti saja kalau untuk ini. Karena ini udah standar Bapak Ibu ya. Baik, saya coba lanjutkan. Nah, ini aplikasinya nanti Bapak Ibu akan diberikan penjelasan bagaimana melakukan pengajian melalui sistem yang sudah dikembangkan oleh tim hilirisasi dan kemitraan. Mungkin itu Bapak Ibu ada beberapa panduannya juga nanti akan dikembangkan ya tadi ya bagaimana pengusulannya, format usulan produk komoditas pilihannya, mulai ada nama produknya, judul penelitian, nanti ada beberapa informasi di sini yang terkait ya, penelitian terkait, kemudian aspek teknis diharapkan bisa dijelaskan, aspek pasar ini cara umum saja tentunya, dan juga aspek kemitraan. Kemudian di sini format tim pakarnya kita harapkan juga memang mampu untuk melakukan kajian studi kelayakan sehingga di sini kita ingin menggali kompetensi kepakaran dari tim yang akan dibentuk. Nah ini terkait dengan RAB-nya nanti tinggal disesuaikan saja. Mungkin dari demikian Bapak Ibu sekalian saya kembalikan ke Prof Niar. Prof Niar silahkan kalau misalnya ada yang ingin ditambahkan atau dari Pak Dedi juga kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda. Nanti aja mungkin ya Pak pada saat diskusi ya. Yap. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ini akan dijelaskan oleh tim platform. Ini kebetulan platformnya baru. Mohon diperhatikan ya Bapak Ibu supaya tidak bolak-balik bertanya ya.
bagaimana mulai dari login dan yang lain-lain, termasuk pertanyaannya Bu Santi juga barusan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yuda dan akan diulang lagi oleh tim platform, bagaimana Bapak Ibu untuk menginput di tim platform. Kepada tim Mas Dwi sudah hadirkah? Selamat siang Prof. Niar, saya Idris Prof. Niar yang mewakili. Oh, Mas Idris, silahkan Mas Idris, suaramu masih sayup-sayup. Terima Udah kasih. sarapan kah Mas? Terima kasih Prof. Nah, Mohon izin untuk share screen Prof. silahkan Mas. Ya, selamat pagi dan juga mungkin selamat siang untuk yang di bagian Indonesia Timur. Perkenalkan, nama saya Idris. Saya diberi amanah untuk memberikan panduan atau sosialisasi terkait dengan penggunaan aplikasi Hili Riset. Saya mewakili tim pengembang di sini akan memaparkan langkah-langkah untuk penggunaan aplikasinya. Bapak Ibu, di sini aplikasi yang kami kembangkan adalah aplikasi yang memang semuanya serba baru, sehingga mungkin Bapak Ibu akan mengalami atau mendapati aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur di dalamnya yang memang kemungkinan ada beberapa bug yang belum bekerja secara optimal, karena memang dari tim kami terus membenahi untuk fitur-fitur yang ada saat ini. Dan untuk dorongan teknologi, ini adalah skema yang pertama yang akan kami paparkan. Adapun nanti akan kami paparkan diantaranya nanti ada halaman utama, ada dashboard, form usulan, dan anggota serta mitra potensial. Nah, ini adalah halaman utama Bapak Ibu. Ini halaman utama yang bisa diakses melalui laman hiliriset.kemdiktisaintek.go.id, di mana di sini menunya diantaranya itu ada panduan, kemudian ada pengumuman, ada produk, mitra, aktivasi akun, dan juga ada pusat bantuan. Pertama-tama nanti Bapak Ibu bisa melakukan login di sini dengan mengklik tombol login di sini, atau bisa melalui icon yang tersedia di bawahnya, karena ada 4 skema prioritas di sini yang ditampilkan, yaitu ada sinergi, ajakan industri, dan dorongan teknologi, serta kekayaan intelektual. Nantinya Bapak Ibu bisa klik untuk dorongan teknologi, karena hari ini adalah pembahasannya terkait dengan dorongan teknologi, maka Bapak Ibu bisa klik dorongan teknologi yang ada di sini maupun yang ada di kanan pojok kanan atas. Selanjutnya, setelah Bapak pilih menu ini, tombol ini akan muncul form atau laman untuk memasukkan username dan password. Username formatnya itu adalah menggunakan NIDN. Ya, formatnya adalah menggunakan NIDN ini. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa memasukkan NIDN-nya di sini. Ya. Kemudian untuk password. Nah, password ini memang banyak yang lupa atau mungkin tidak tahu sama sekali, karena memang kami sendiri di tim pengembang mencoba untuk berkomunikasi dengan Pusdatin untuk mencoba mengintegrasikan dengan SSO atau single sign-on yang dimiliki oleh Pusdatin. Namun proses untuk integrasinya memang masih belum selesai berproses, jadi sementara passwordnya nanti akan menggunakan password yang tersimpan di aplikasi Hili Riset untuk saat ini. Namun tidak menutup kemungkinan ke depannya kami akan mencoba mengintegrasikan sehingga nanti beberapa aplikasi yang ada di kementerian seperti Sister dan juga Hili Riset bisa jadi nanti menggunakan SSO atau single sign-on yang dimiliki oleh Pusdatin. Sehingga nanti apabila Bapak Ibu mengalami permasalahan terkait dengan password yang belum diketahui, kalau NIDN Bapak Ibu mungkin sudah hafal dengan NIDN-nya masing-masing, namun terkait dengan password nanti bisa jadi silakan Bapak Ibu melakukan untuk klik forgot password yang ada di sini. Nah, nantinya password yang akan di-reset ya, itu akan dikirimkan ke email Bapak Ibu yang sudah terdaftar di PD Dikti. Nah, mungkin ada pertanyaan juga, Pak, bagaimana kalau passwordnya, kalau emailnya itu tidak sesuai dengan yang saya punya atau yang saya aktifkan sekarang, atau mungkin di PD Dikti itu tidak terdaftar, Bapak Ibu. Nah, ada 2 opsi. Yang pertama, kita request untuk update atau meminta untuk update ke PD Dikti terkait dengan email yang saat ini dipakai, karena juga PD Dikti mengharapkan ada update email terbaru di
pusat data Pusdatin. Nah, yang kedua, nanti bisa juga melalui pusat bantuan, melalui klik tombol pusat bantuan ini, di mana nanti tim dari kami akan mencoba untuk mensolusikan untuk mengentrikan password, mengentrikan untuk emailnya. Itu nanti untuk solusi akun. Nanti apabila ada kendala yang lainnya, bisa juga disampaikan melalui pusat bantuan. Selanjutnya berkaitan dengan dashboard, setelah login, tentunya nanti akan ditampilkan identitas akun yang telah login. Mohon maaf, di sini memang saya samarkan. Di sini harusnya ada nama lengkap dari dosen yang login. Biasanya di sini kan dorongan teknologi harusnya ketua P3M-nya dari masing-masing perguruan tinggi. Di mana nanti ada informasi NIDN-nya berapa, ini juga saya samarkan, nomornya harusnya ada nomornya, saya samarkan. Nomor KTP-nya, kemudian statusnya, jabatan fungsionalnya, apakah itu lektor kepala, profesor, dan sebagainya. Kemudian tempat tanggal lahir juga akan muncul semua data-data di sini. Sehingga apabila nanti informasi yang di sini dirasa belum update atau belum ada pembaharuan, silakan Bapak Ibu klik tombol sinkronisasi. Nah, saat ini kami juga masih berkomunikasi dengan Pusdatin berkaitan dengan SSO, berkaitan dengan PD Dikti, karena memang di sini terkadang itu mengalami kendala. Nah, kendala komunikasi dengan Pusdatin itu bisa ditandai dengan logo ini, logo semacam tanda kayak segitiga merah gitu ya, yang menandakan memang ada kendala. Tapi bukan berarti ini pasti tidak bisa terhubung. Bapak Ibu tetap bisa mencoba, karena ini hanya sebatas informasi saja, ya. Karena nanti ini informasi akan diupdate setiap 30 menit komunikasinya ke Pusdatinnya. Sehingga nanti kalau ada masalah, memang kalau dari Pusdatin tidak ada masalah, harusnya icon ini hilang atau tidak muncul informasi icon tersebut. Begitu pula dengan Sintascore. Sintascore juga akan diupdate ketika tombol sinkronisasi ini diklik, ya. Bapak Ibu seperti itu. Jadi kalau nanti ada kendala, silakan nanti bisa diinformasikan juga melalui pusat bantuan. Kemudian kita beralih ke menu dorongan teknologi, di mana di sini daftar atau list ajuan masih kosong karena memang belum ada isiannya. Selanjutnya nanti kita bisa cek pertama kali adalah berkaitan dengan eligibilitas di sini. Bisa klik eligibilitas di sini. Ketika klik eligibilitas di sini akan muncul informasi perguruan tingginya, klasternya, karena tadi disampaikan bahwa yang bisa mengajukan adalah klaster mandiri ataupun utama. Sehingga nanti kalau klasternya selain mandiri atau utama, misalkan di sini ada Pratama, maka tombol ajukan ini tidak akan bisa muncul. Jadi hanya muncul eligibilitasnya saja. Jadi tombol ajukan ini akan muncul apabila klaster perguruan tingginya itu adalah mandiri atau utama. Begitu Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti ada yang protes loh, kok saya mandiri tapi kok tombolnya nggak muncul. Silakan nanti bisa disampaikan ke pusat bantuan dengan menyampaikan identitasnya. Tim akan melakukan pelacakan untuk mencarikan solusi untuk permasalahan tersebut. Tapi insya Allah ini kita berdasarkan data dari PD Dikti, sehingga nanti kalaupun nanti ada permasalahan, kami akan coba juga telusuri ke pusat data di PD Dikti atau Pusdatin. Selanjutnya, ketika kita klik ajukan, tombol ajukan, kita akan diberikan beberapa form, ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah usulan, di mana kita diminta untuk memasukkan nama produknya, kemudian sektor prioritas, TKT, dan juga nanti fungsi pengembangan produk di sini. Nah, ketika kita mengisi 4 form isian ini, maka form di bawahnya ini belum bisa dilanjutkan sampai dengan kita menyimpan sebagai draft ini. Setelah nanti kita mengklik tombol simpan sebagai draft, maka sisanya nanti baru bisa dilanjutkan atau diteruskan. Karena nanti di isian berikutnya seperti NIDN ketua tim, kemudian nomor HP ketua tim, ini akan baru bisa diisi ketika simpan sebagai draft sudah diklik Bapak Ibu. Begitu pula nanti untuk nama ketua tim, ini juga akan dihubungkan ke PD Dikti, sehingga Bapak Ibu tidak perlu masukkan nama ketua tim, karena nanti akan diambilkan dari PD Dikti, Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk mengunggah beberapa
data ya berkaitan dengan lampiran dokumen dan juga terkait dengan validasi ya, dokumen validasi teknis dan siap uji secara teknis di lapangan. Ini yang harus Bapak Ibu upload atau unggah di tahap pertama ini atau di usulan ini. Kemudian berikutnya yaitu di ini mohon maaf, ini tampilannya ketika kita cek untuk ini ya, ketua tim ya, kita memasukkan nomor NIDN-nya. Nanti ketika Bapak Ibu memasukkan NIDN di sini, kita klik di sini, maka akan muncul NIDN, namanya siapa, maka benar nomor namanya ini. Kemudian nanti selanjutnya kita masukkan nomor kontak dari ketua tim. Jangan lupa mengunggah dokumennya di sini Bapak Ibu. Ada 2 dokumen di sini. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, ini kok template-nya kosong gitu. Karena mungkin nanti di skema yang lain, di ajakan industri ataupun di skema sinergi, bisa jadi template ini akan muncul. Template ini akan muncul karena kami sendiri dari pengembang juga masih mengumpulkan dokumen-dokumen. Nanti tentunya akan muncul template di sini yang bisa diunduh oleh Bapak Ibu sebagai dokumen yang bisa diisi dan kemudian diunggah pada aplikasi ini. Kemudian untuk isian anggota ada 2, yaitu ada dosen dan juga non-dosen. Untuk non-dosen itu terdiri dari mahasiswa dan juga ada mitra di sini Bapak Ibu. Nah, untuk dosen ini juga nanti akan terhubung ke PD Dikti. Di sini saya samarkan untuk namanya karena ada data realnya. Begitu pula dengan nama mahasiswa dan mitra. Di sini Bapak Ibu juga bisa mengentrikan dengan mengklik tombol tambah di sini Bapak Ibu. Tombol tambah di sini. Kemudian ke tahap yang berikutnya, mohon maaf, ini ketika mengentrikan untuk mahasiswa anggota mitra, itu ada mahasiswa sama mitra. Kemudian untuk isian mahasiswa itu ada, untuk isian non-dosen atau mitra, kita bisa memasukkan nama lengkapnya, beserta gelarnya, nomor identitas, bisa KTP dan sebagainya, nama perusahaan dan juga bidang keahliannya. Kemudian nama anggota, ini juga kita bisa memasukkan NRP-nya atau NIM ya, nomor induk mahasiswa, dan juga studi program dari mahasiswa tersebut. Kemudian peran anggota, nah peran anggota ini baru bisa kita isikan setelah kita mengentrikan ini tadi, mengentrikan data-data dari mitra maupun mahasiswa. Jadi kita bisa memasukkan peran masing-masing baik itu dosen maupun untuk mitranya, dia sebagai apa, misalkan sebagai anggota pencari pengumpulkan data, ada analisa data atau pengolah data, nanti silakan dimasukkan satu persatu untuk tugas masing-masingnya. Kemudian beralih ke tahap terakhir, yaitu adalah mitra potensial. Jadi Bapak Ibu memasukkan nama lembaga atau instansinya, kemudian nama pimpinannya, kemudian emailnya, dan juga deskripsinya, serta terakhir adalah jenis lembaga instansinya. Nah, di tahap ini nanti bila data-data semua, kita bisa melakukan submit. Pada saat kita mengklik tombol submit, maka akan muncul ada informasi mana saja yang belum dan yang sudah. Pada gambar yang sebelah kiri, yang sini, itulah gambar di mana ada dokumen yang terlupa untuk belum disubmit. Sedangkan di sebelah kanan, ketika semua persyaratan atau semua form sudah terisi semuanya. Sehingga ketika pada proses submit, ketika data sudah berwarna hijau semua, maka datanya akan sudah terisi dengan status submitted ya. Tapi kalau berupa draft, apabila mungkin dokumennya masih belum lengkap, ingin dilanjutkan di kemudian hari atau di lain waktu, maka statusnya berupa draft karena memang belum disubmit. Nah, terakhir di sini adalah ada pusat bantuan. Kami dari tim pengembang dan juga dari tim hilirisasi dan komersialisasi dan timnya Pak Adi, di sini kami mengarahkan untuk menggunakan pusat bantuan, yang memang pusat bantuan ini menggunakan aplikasi Telegram Bapak Ibu, dan ini akan dibaca setiap waktu oleh tim, baik tim pengembang maupun dari tim timnya Pak Adi, yang akan mencoba selalu menjawab semua pertanyaan yang ada dari Bapak Ibu terkait dengan penggunaan aplikasi di riset ini. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembali lagi ke Prof. Niar. Terima kasih Prof. Niar. Baik, terima kasih Mas Idris. Bapak Ibu sudah mendengarkan pemaparan lengkap tentang programnya dari Pak Yuda tentang
menggunakan platformnya dari Mas Idris. Beberapa pertanyaan sudah muncul di chat, tapi sudah coba kita jawab, saya, Pak Adi, dan Mas Dimas. Mungkin saya ulang dulu sebelum masuk ke diskusi ya Bapak Ibu ya, sesi diskusi. Bapak Ibu diperhatikan, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yuda, ini ada 2 tahap. Tahap pertama di tahun 2025, itu yang bekerja adalah Ketua LPPM atau unit yang ditugaskan oleh perguruan tinggi untuk memasukkan daftar penelitian yang sudah dikaji di perguruan tinggi bahwa luaran dari penelitian itu sudah berada di tingkat 6 dan punya potensi untuk dikomersialkan. Gitu ya Bapak Ibu di garis bawah ya. Supaya nanti pertanyaannya juga sejalan. Jangan dipaksakan. Harus masuk programnya Bapak Ibu di sini karena ada program yang lain kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ikuti program yang ada sekarang, apakah ada di kita, silahkan menunjukkan ketertarikan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu mohon dipahami. Kemudian setelah masuk ke DHK nanti itu akan direview. Setelah direview nanti akan diumumkan di platform Hili Riset ya Bapak Ibu ya. Hili Riset ya. Kita biasakan nih di Hili Riset. Akan diumumkan di Hili Riset yang terpilih dan akan masuk ke prastudi kelayakan seperti yang disampaikan oleh Pak Yuda tadi. Nah, kalau sudah masuk ke prastudi kelayakan Bapak Ibu, yang bekerja adalah tim pakar yang ditunjuk oleh DHK Bapak Ibu. Mungkin nanti akan ada hubungannya dengan para peneliti gitu ya. Tim pakar ini perlu berdiskusi FGD dan yang lain-lain dengan tim peneliti untuk menggali informasi gitu Bapak Ibu. Itu yang dilakukan tahun ini. Nah, tahun depan kalau misalnya tim pakar mengatakan ini layak untuk didanai karena ini layak dikomersialisasi, sudah terlihat nih potensinya masuk ke TKT 7 sampai 9, maka akan didanai tahun 2026. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon diperhatikan. Tadi ada pertanyaan tentang anggota dan segala macam. Kalau anggota sih rasanya masih bisa disesuaikan nanti ya Pak Yuda ya. Tapi ketua tentunya tidak bisa disesuaikan ya Bapak Ibu ya karena itu menjadi yang utama dalam penelitian itu gitu ya. Baik Bapak Ibu, tadi saya lihat sudah ada yang raise hand. Prof Pak Niar, Teguh izin boleh diturunkan nambah kembali. sedikit, Bu Niar, Iya Pak Yuda, Pak Pak Adi, Adi ya. dengan Adi, ya. Silakan Pak Adi. Tambah sedikit, Bapak Ibu, punten. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pimpinan di perguruan tinggi, kami sebenarnya bulan lalu kalau nggak salah ya, dari Pak Direktur, Pak Yos itu mengirimkan surat ke pimpinan perguruan tinggi yang hanya di klaster mandiri dan utama ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami minta ini semacam seperti melihat keminatan dari perguruan tinggi mandiri dan utama, daftar list tadi seperti yang disampaikan Pak Yuda tadi. Dengan syarat-syarat ketentuan yang disampaikan Pak Yuda, kami mohon minta pimpinan menyampaikan ke GFOM waktu itu. Dan memang ketika itu, ketika kami evaluasi, cukup banyak yang mengajukan. Jadi di setiap perguruan tinggi, bahkan perguruan tinggi besar tuh bisa sampai lebih dari 30 judul. Dan itu silakan saja. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengupdate lebih baru lagi. Jadi ini sudah disusun karena Pak, kalau kalau yang lalu itu kan kami memberikan informasi di surat itu masih sangat general. Sedangkan kalau sekarang ini panduan teknisnya sudah clear, detail, sehingga nanti Bapak Ibu silakan mengikuti dengan sesuai dengan ketentuan eh, bidang sektor, kemudian juga minimal TKT-nya berapa, dan kemudian apa ketentuan dari ketua nanti yang diajukan itu eh, apa namanya kualifikasinya seperti apa itu silakan mengikuti dan mohon diupdate. Dan tadi sudah dijelaskan juga Pak Yuda, Buniar, Pak Idris, bagaimana prosesnya nanti yang mengajukan bukan dosennya ya Bapak Ibu sekalian, sedikit tadi yang mengajukan tuh pimpinan perguruan tinggi karena kami mempercayai memberikan kewenangan kepada pimpinan yang mengetahui apakah itu punya potensi layak kita dorong sama-sama itu pimpinan di perguruan tinggi yang memang bertanggung jawab di TKT yang sudah lebih hilir. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, izin Bapak Ibu sekalian, tadi mungkin kami lupa menyampaikan, ini waktunya mungkin karena ketika kita mengkreat program ini memang sudah di tengah-tengah jalan ya. Karena ini kita tahu apa pemerintah waktu itu
mengadakan efisiensi, kemudian ternyata untuk dana BOPTN kita dikembalikan dan sebagainya, sehingga kita menyiapkan atau men-setting program ini memang agak terlambat. Jadi harapan ini tahun pertama memang kita coba create, dan kami mohon maaf jika memang ada yang kurang sempurna dan kita terus sempurnakan. Jadi waktunya sangat mepet ini Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk minggu lalu kita sudah launching. Kami harapkan Bapak Ibu kita nggak ada perpanjangan-perpanjangan, karena ini memang khusus untuk 311 perguruan tinggi saja yang mengajukan, dan Bapak Ibu juga sudah punya datanya, harusnya tinggal diupdate saja. Jadi tanggal 21 Juli itu batas terakhir, nanti pimpinan bisa mengajukan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya nanti ini maksud kami kita akan langsung kita ajukan di apa namanya, di step-step atau tahapan berikutnya, untuk nanti bagaimana kami nanti menugaskan tim pengkaji datang ke tim penelitian nanti yang disetujui. Kemudian insya Allah kalau tadi Pak Yuda bilang ada rekomendasi kelayaan, maka tahun depan tanpa proses kita menseleksi lagi, maka penelitian yang sudah kita kaji itu akan kita danai eh, mulai di awal 2026. Jadi awalnya lebih cepat, sehingga nanti kami harapkan produk hilirisasinya juga jauh lebih cepat. Nah, ini juga berlaku nanti bagi dua skema yang lainnya, baik sinergi maupun yang ajakan industri. Kita waktunya sangat sempit, jadi supaya tahun ini paling efektif ya 3 sampai 4 bulan untuk nanti melakukan penelitian, tapi kita buat nanti multi tahun. Demikian Bu Niar, kami kembalikan. Terima kasih Bu Niar. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Adi. Mudah-mudahan makin jelas ya Bapak Ibu ya. Baik, tadi Pak Trenggono raise hand, tapi sekarang sudah diturunkan. Apakah masih mau lanjut bertanya Pak Trenggono? Mungkin di unmute Pak Trenggononya Mas Dimas. Sambil menunggu itu Pak Yuda, ini ada yang bertanya, harus yang NIDNK, bolehkah NIDK gitu Pak Yuda? Silakan Pak. Ya, ini malah mungkin Pak Adi yang lebih paham ya, apakah NIDN dan NIDK. Pak Adi, mohon mungkin arahannya Pak Adi. Iya, baik. Terima kasih Pak Yuda. Mangga Pak, selama mempunyai apa, berhome base di perguruan tinggi yang memang ada di perguruan tinggi tersebut, maka dipersilahkan saja. Tetapi persyaratan lain seperti ketua tim kita harapkan ya memang harus berkualifikasi tertentu ya Bapak Ibu sekalian, karena ini kan akan memimpin sebuah tim riset, sehingga kita memang untuk ketua tim kita persyaratkan. Sedangkan anggota tadi ada yang nanya dari perguruan tinggi lain, itu silakan, karena kita intinya sebenarnya kan berkolaborasi. Kita mencari keunggulan dari peneliti lainnya gitu yang bisa bermanfaat bagi kebutuhan di tim tersebut gitu kan ya. Begitu ya Bu Niar ya Pak Yuda. Ya, terima kasih Pak. Pak Adi. Jadi Pak Rizky, NIDK boleh seperti yang tertulis di buku panduan, NIDN atau NIDK boleh Pak Rizky, Bapak Ibu semua, tapi mohon diperhatikan yang ber-NIDK masih aktif paling tidak Ya. setahun selama pelaksanaan. Jadi jangan NIDK tahun ini, karena kebetulan kan tahun ini penelitinya belum bekerja ya Bapak Ibu ya, baru tahun 2026. Tahun ini sih masih aktif NIDK, ternyata tahun depan udah nggak aktif, kan percuma ya Bapak Ibu ya, nanti sudah terpilih nggak lanjut didanai kan gitu ya Bapak Ibu. Ya, setuju Bu. Baik, terima Nah, kasih Pak Adi. satu lagi nih Bu Niar dari Pak Mario. Silakan Pak Adi. Saya lupa tadi menyampaikan juga. Jadi memang defaultnya, karena kita ingin mempermudah supaya juga sinergi dengan maksudnya bisa tersinkron dengan PDDT, kemudian juga dengan Sister dan juga dengan Bima, maka defaultnya sebenarnya adalah ketua LPPM. Tapi kami menyadari bahwa di beberapa perguruan tinggi itu terjadi pemisahan unit yang mengelola untuk riset-riset yang di hulu dan di hilir. Makanya di surat kami yang kami tujukan kepada Pak Pimpinan, Pak Rektor atau Pak Direktur, itu kami mencantumkan jika memang unit pengelola yang nanti memang diberikan penugasan oleh Pak Rektor atau Pak Direktur itu berbeda, bukan PPM, maka kami menyiapkan di dalam surat link untuk pengajuan perubahan. Pak Mario, ini terutama Pak Mario nanya. Nah, sehingga kalau misalnya contohnya di USU ya, di USU itu ada selain FPPM ada unit lembaga inovasi. Nah, artinya nanti yang memang ditugaskan oleh Pak Rektor adalah lembaga inovasi, maka
Silahkan tadi mengisi apa namanya link di form, nanti kita sesuaikan di dalam aplikasi kami yang mempunyai role untuk nanti bertanggung jawab untuk mengurus segala sesuatunya, tidak hanya sebenarnya pengusulan tapi juga nanti eh, verifikasi dan sebagainya itu eh, Pak Kepala Inovasinya, bukan LPPM-nya. Tapi ini melalui surat resmi ya, jadi kami menunggu surat resminya dan termasuk nanti operatornya sedang kita siapkan, Bapak Ibu sekalian. Monggo, Bu Niar, silahkan. Baik, terima kasih Pak Adi. Ini Bu Risti di Ramasari. Ini saya baru cek nih Bu. Saya baru masuk ke platform Hilly Riset. Ibu klik di panduan ya, panduan, lalu klik di tulisan dorongan teknologi. Bu itu langsung masuk ke panduannya Bapak Ibu. Jadi nggak masuk ke Hilly Riset landing page. Begitu di landing page itu Bapak Ibu ada pilihan-pilihan kan ya. Jadi begitu di landing page ada pilihan, Bapak Ibu masuk ke eh, panduan. Ini ada nih kelihatan ya. Tadi pasti sudah disampaikan oleh Mas Idris, tapi saya ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Ini ada panduan. Klik tombol panduan ini akan muncul pilihan sinergi, ajakan industri, lalu ada 1, 2, 3 tutorial, ada dorongan teknologi, ada KI. Nah, dorongan teknologinya diklik Bapak Ibu tuh langsung ke panduan ya. Moga-moga sudah bisa menjawab ya, Bu. Bapak ya, Rizky ya. Bapak apa Ibu? Bu Risti Dwi Ramasari. Baik. Ini Pak Syafruddin Ilyas dari USU. Silahkan Pak Syafruddin, sudah di-unmute Ya, Mas. ya, terima kasih banyak Ibu. Maaf, Bu Hotniar ya, Bu Sirino Ringo, maaf ya Prof ya. Tadi menyebutkan nama USU juga, makanya pas Pak Prof Hadi langsung apa nanya saya nih. Yang mengenai perubahan pengusul tadi, jadi lembaganya. Yang kemarin yang mengusulkan lembaga penelitian, Prof. Jadi kalau seandainya memang akhirnya ada perubahan, tentu eh, bagaimana ke depannya itu. Jadi tadi kan harus resmi pemindahan karena ada Badan Inovasi memang khusus di USU. Jadi ada Badan Inovasi, ada LIPIA KI, beda lagi itu nanti. Nah, izin Prof. Jadi kan ada perbedaan apakah itu enggak menjadi apa nanti gitu masalah. Terima kasih Prof. Ya. Kayaknya Pak Adi, silahkan Pak Adi. Ya, siap. Terima kasih, Prof. Niar. Iya, Pak Sarfuddin Ilyas. Jadi memang dalam surat itu kami tujuannya ke Pak Rektor, Pak. Sehingga Pak Rektor yang menugaskan di antara beberapa lembaga yang terkait di perguruan tinggi masing-masing, itu siapa yang nanti bertanggung jawab terhadap program ini. Jadi eh, mungkin nggak tahu Pak Sarfuddin di lembaga inovasi mungkin ya Pak Sarfuddin ya? Atau kalau di... Lembaga penelitian Prof. Oh, Pak Sarfuddin di lembaga Ya, yang LPPM ya? mengajukan kemarin ya. Ya, nah nanti tinggal dikoordinasikan internal saja Pak Ilyas, siapa yang nanti memang bertugas dan ditugaskan gitu ya. Dan di dalam chat kami itu sudah Mas Dimas sudah melingkan sebenarnya Google Form-nya, tapi mohon nanti disampaikan penugasan secara resmi dari Pak Rektor, Pak Ilyas ya. Ya, siap, Jadi supaya siap, nanti ya. ini benar-benar tidak ada juga di internal nanti tidak saling berini Ya, juga gitu. Saya nggak tahu jadi ada masalah internal. Nah, ya. silakan diajukan surat resminya. Nanti kami akan sesuaikan di dalam aplikasinya. Jadi Pak Ilyas nanti misalnya LPPM sama ini defaultnya, nanti ternyata ditugaskan di tempat lain gitu, unit lain. Nanti itu yang kami rubah ke lembaga tersebut. Begitu Pak Ilyas mungkin. Ya, siap, Ya. siap, Prof. Jadi kami waktu mengajukan itu sudah berkoordinasi juga dengan lembaga inovasi dan memang belum ada surat khusus dari Pak Rektor ke kami, tapi karena kami koordinasi langsung dan Oke. terus siapa yang bisa ngambil alih ini karena memang Bima dan segala macam sistem kan banyak di lembaga penelitian posisinya gitu, Prof. Oke. Pengabdian apa di sini juga gitu, meskipun lembaganya berbeda. Ya, makasih banyak arahannya, Prof. Makasih ya, Sami udah paham. Pak Ilyas. Ya, Ji. kasih. Mungkin Pak Adi, pada prinsipnya sebenarnya satu institusi satu ya Pak Adi ya, supaya tidak tumbang tindih gitu ya, intinya itu aja mungkin ya. Ya, Jadi sekali nanti masing-masing. penetapan peran itu sebagai lembaga pengelola ya kita sebut saja seperti itu hanya satu per perguruan tinggi. Ya. Yang Oke, bertanggung baik. jawab. Satu pintu gitu, Satu Prof. pintu, Ya. benar Prof. Nanti Terima kalau kasih. ada 2 pintu, 3 pintu, malah Sering. khusus nanti di dalam internalnya.
masuk beda keluar lain-lain ya Prof ya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Syafruddin dan Pak Adi. Mudah-mudahan sudah jelas ya Pak Syafruddin dan Bapak Ibu semua gitu ya. Bukan hanya buat Bapak Syafruddin pertanyaannya, tapi juga Bapak Ibu yang kasusnya permasalahannya Permasalahannya. ya. Baik, ini mungkin kalau yang Bu Ika Dewi dari UGM tidak bisa login, Mas Idris, mohon langsung dicek di ininya ya, di sistemnya ya, Mas Idris ya. Ya, Prof. Karena katanya Bu Ika Dewi sudah forgot password, mungkin emailnya ya. Jadi kalau sudah forgot password, Bu harus reset dulu. Nah, mungkin dicek emailnya Ibu, karena timnya Mas Idris menarik email dari Pendidikti. Bapak Ibu coba dicek emailnya yang mana gitu. Karena secara japri dari kemarin banyak yang bertanya ini ke saya, dan karena ternyata memang emailnya email dari Pendidikti udah nggak pernah dibuka gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah forgot password, itu harus reset password dulu ya Bapak Ibu ya, baru login pakai NIDN dan password yang baru dibuat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Forgot passwordnya ke email yang terdaftar di PD Dikti Bapak Ibu. Baik, ini ada yang mau bertanya lagi, Pak Bagus Ramadan. Silahkan Pak Bagus. Terima kasih banyak sebelumnya untuk Prof. Niat dan Pak Yuda dan Pak Di, izin bertanya, Prof. Bapak. Saya perkenalkan, saya Bagas Rizky Ramadan dari BINUS. Tadi ada di sedikit dimention bahwa nanti untuk pengajuannya itu akan melalui LPPM ya. Berarti nanti LPPM akan mengajukan melalui sistem, akan dibuatkan akun tersendiri mungkin ya. Nah kan kalau di Bima itu kan biasa perlu approval ketua LPPM ya. Nah, apakah nanti akan ada alur approval-nya atau memang jika nanti dari LPPM sudah mengajukan berarti sudah ter-approve berarti ya dari institusi pengusulnya, yang mengajukan. Lalu ini kan saya coba membaca panduannya. Panduan itu kalau nggak salah satu dosen itu maksimal seperti kayak Bima, hibah dikti lainnya, itu satu dosen itu 2 sebagai anggota dan 1 ketua dan 1 sebagai anggota. Nah, ketika mengajukan melalui akun operator itu, apakah cara pengajuannya sama yang tadi ditunjukkan oleh tim dari DHK yang seperti menggunakan identitas dosen tersendiri, atau memang nanti akan ada tampilan tersendiri sih? Dikarenakan ditakutkannya jika kan ada sekarang skema ada banyak ya yang ada sinergi dan segala macamnya, jika akun APPM tidak maksudnya terbaca sebagai tersendiri atau memang di luar kota tersebut. Itu sih saya ingin bertanya. Terima kasih banyak sebelumnya. Baik, mungkin saya jawab dulu sebelum nanti ditambahkan Pak Yuda ya. Pak Bagas Ramadan, Bapak Ibu semua, akun LPPM yang dimaksud di sini adalah akun pribadi, bukan operator ya, Bapak Ibu ya. Jadi mohon diperhatikan. Kalau memang yang berperan, bertugas adalah ketua LPPM, maka akun ketua LPPM. Kalau misalnya tadi seperti yang di USU, ada dari Badan Inovasi, nanti yang ditugaskan adalah Badan Inovasi, tadi sudah dijelaskan Pak Adi, maaf ya, Bapak Ibu ya. Nanti masuk dari akun pribadi. Jadi bukan operator ya Bapak Ibu, jangan dicari-cari nanti dari operator, nggak nemu nih tombol tambahnya gitu ya Bapak Ibu. Baik, Pak Yuda silakan Pak ditambahkan. Dan ada lagi rasanya pertanyaan berikutnya ya tadi ya. Untuk mengusul ya satu dosen satu. Ini sebenarnya untuk yang masih pra studi kelayakan, Pak Bagas ya. Kalau misalnya untuk yang nanti itu untuk yang dana padanan, ketika sudah ada rekomendasi, baru kita ke sana. Itu yang mungkin akan ke dosen langsung. Sementara ini masih pusat semua ya dari pimpinan yang menentukan. Jadi akan diseleksi pimpinan siapa yang dimasukkan. Itu yang nanti akan kami tindak lanjuti untuk seleksi lebih lanjut. Sana Pak Bagus. Mungkin itu tambahan saya dari saya. Ya, terima kasih. Baik, mungkin saya tambahkan juga ya Bapak Ibu, bukan hanya buat Pak Bagas Ramadan. Jadi satu ketua itu boleh diusulkan, misalnya nih, Pak Bagas Ramadan ini sudah punya beberapa produk yang layak dihilirisasi, diusulkan oleh perguruan tingginya semuanya silahkan Pak. Tapi memang nanti hanya satu yang didanai ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan. Nah, dihitung-hitung aja. Ini ada kesempatan sinergi. Ya udah nanti ini ke sinergi aja deh, nggak usah diusulkan. Takutnya nanti di sini disetujui, sinergi disetujui, jadi bingung gitu ya. Atau malah jadi kelihatannya kok ini banget sih gitu ya. Misalnya ya Bapak Ibu ya silahkan. Kita kan para dosen yang sudah bisa berpikir dengan luas ya Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak kesempatan juga. Tapi kalau misalnya mau memanfaatkan ini, misalnya wah ini pas banget nih. Kalau saya melakukan studi kelayakan, kayaknya saya nggak bisa nih. Ini pas banget ada kesempatan ini.
meskipun ada kesempatan sinergi, saya ini dulu deh. Menurut saya sih sudah layak nih hilirisasi ke komersialisasi, tapi siapa tahu memang tidak layak karena saya masih ragu sebenarnya, saya nggak punya keahlian itu gitu ya. Misalnya Bapak Ibu ya, saya gunakan kesempatan ini silahkan gitu Bapak Ibu. Itu disampaikan ke pengusulnya ya Bapak Ibu. Izin Mungkin nambahin. ingin menambahkan juga izin Oh iya, siap. Prof. Silakan Adi. Pak Yuda. Pak Adi mau Eh, silakan tadi. mangga Pak Yuda. Topik saya mungkin masih selaras sama Oh, topiknya Prof. Silakan. ya. Jadi gini Pak Bagas, kalau misal Pak Bagas sebagai eh, kepala LPPM, misalkan gitu ya Pak Bagas ya. Jadi kan Pak Bagas punya dua dua peran Pak. Pak Bagasnya sebagai individu, sebagai dosennya yang mau mengajukan nanti mungkin di sinergi atau nanti ditugaskan oleh BINUS, karena Pak Bagas sebagai sebagai individu ya itu mengajukan silahkan. Tetapi ketika Pak Bagas memang berperan sebagai ketua LPPM yang ditugaskan perguruan tinggi, nah Pak Bagas kan yang mengetahui nih Pak di dalam internal BINUSnya mana aja daftar list yang kira-kira potensi gitu punya prospek untuk bisa didorong sampai komersialisasi. Nah, itu silakan mengajukan sampai lebih dari satu. Bahkan kemarin saya lihat teman-teman dari perguruan tinggi IPB misalnya itu udah lebih dari 40 mengajukan di daftar list gitu. Nah, nanti kita tidak membatasi jumlah dalam satu perguruan tinggi, nanti akan kita lihat mana yang memang layak gitu ya Pak Bagas. Jadi nggak kita batasi berapa. Tapi kalau Pak Bagas sebagai individu dosen itu beda cerita nih Pak Bagas gitu. Jadi Pak Bagas punya dua role gitu. Begitu Pak Yuda, silahkan dilanjut tadi. Ya Pak ya. Ya mungkin sekedar mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian juga ya karena yang diajukan akan diseleksi di PPM atau lembaga riset atau yang ditugaskan oleh perguruan tinggi. Tapi mengingatkan kembali bahwa yang melakukan bukan penelitinya gitu kan ya. Dan tadi ketika nanti mungkin tim pengkajinya ingin berkomunikasi dengan dosen misalnya ya penelitinya, mungkin bisa disampaikan juga ya bahwa agar bisa kooperatif ya karena tentunya nanti pendanaan tahun berikutnya ketika diajukan ke ini akan tergantung dari ini juga setidaknya ya karena berpengaruh terhadap go or no go-nya pengembangan selanjutnya. Jadi mengingatkan saja sih ke Bapak Ibu sekalian mungkin kalau dari pimpinan lembaga LPPM atau lembaga riset ya memang akan melakukan seleksi ya kemudian nanti akan dilanjutkan. Jadi diingatkan kepada para dosennya agar juga memang barangkali siap dihubungi gitu ya karena memang nanti dari tim pengkaji pasti akan ada koordinasi ya supaya memang bisa terkomunikasi baik ya produk-produknya. Tapi memang bukan ininya, bukan yang melakukan karena yang melakukan kajian bukan dari peneliti. Mungkin mengingatkan itu saja sih Pak Adi, Prof. Niar ya, supaya semuanya paham bahwa ini ada dua tadi, ada pra studi kelayakan dan ada penelitiannya sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan Baik, ke Prof. Niar. terima kasih Pak Yuda. Silahkan Bu Siti ya dari ITS. Silahkan Ibu. Iya, terima kasih Bu Hotnia dan Pak Adi. Mohon maaf izin off cam. Nah, ini saya cek di panduan, memang ada tahap 1 sama tahap 2 kan. Nah, saya ingin bertanya di penyusunan RAB. Ini kalau saya lihat yang ada formatnya itu RAB untuk tim pakar prastudi kelayakan. Nah, itu orangnya yang sebagai tim pakar itu nanti kan ditunjuk oleh apa PHK. ini kan ya PHK itu kan Bu ya. Ya. Nah, apakah ketika mengusulkan proposal kami juga mengisi RAB ini? Karena untuk item jumlah orangnya mungkin satu-satu ya, cuma ketika ada pembantu lapangan, administrator, kemudian FGD, tiket pesawat, uang harian, kami kan tidak bisa mengadjust karena tidak tahu beliaunya nanti dari mana. Itu yang untuk RAB tahun ke-1, kayak barang habis pakai juga ini ya. Kemudian untuk RAB tahun kedua itu berarti kami adjust sendiri ya dengan template yang kami sesuaikan sesuai item-item yang diperbolehkan. Kemudian untuk item yang diperbolehkan ini misalnya honorarium tim peneliti tetapi tidak boleh honorarium tim perguruan tinggi itu boleh tetapi honorarium tim peneliti tidak boleh. Nah, yang dimaksud tim perguruan tinggi ini yang seperti apa? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, Ibu Siti, mungkin saya jawab ya Pak Yuda ya.
Silakan. Bu Siti, eh, Ibu sebagai dosen atau sebagai LPPM itu belum membuat proposal, Bu, untuk pendanaan tahun 2026. Tadi ada tahun kedua, disebut tahun kedua. Kemudian juga tidak membuat proposal untuk pelaksanaan tim pakar. Jadi Bapak Ibu hanya mengisi informasi di template yang tadi sudah di-share oleh Pak Yuda dan juga yang bisa Bapak Ibu unduh sebagai ketua RPPM atau yang ditugaskan dengan badan sejenis dari perguruan tinggi masing-masing menginput untuk setiap usulan, mengunduh templatenya untuk diisikan oleh dosen yang bersangkutan. Tidak ada di sana pengisian anggaran. Karena nanti yang mengusulkan anggaran untuk tahun ini yang bekerja adalah tim pakar. Nah, mungkin sekalian ya Pak Adi, Pak Yuda, Bapak Ibu kalau misalnya eh, berpikir kompeten sebagai tim pakar, nanti boleh loh Bapak Ibu melamar ya. Nanti akan diumumkan ya Bapak Ibu untuk tim pakar. Karena untuk tim pakar ketuanya harus dosen, ketua ya. Tapi anggotanya bisa dari mana saja sesuai dengan kepakaran yang diminta. Jadi tidak ada Bu Siti untuk tahun ini membuat proposal dengan anggaran tidak ada. Yang dibuat oleh masing-masing dosen di perguruan tinggi itu adalah informasi produk yang sudah dikembangkan ini. Dan mungkin termasuk menjawab Pak Jemi nih. Ketentuan minimal TKT 6 itu dari mana? Kita tidak minta dari pengukuran eksternal wajib tidak. Tapi kalau sudah ada, bagus gitu ya Pak Yuda, Pak Adi ya. Tidak diwajibkan harus sudah ada pengukuran eksternal, tapi kalau ada itu bagus. Dan Bapak Ibu harus mengukur sendiri. Tentunya kan individual itu sudah mengukur masuk ke LPPM, LPPM juga menyeleksi ya Bapak Ibu ya. Ini sudah benar belum sih di TKT 6 gitu. Nah, nanti di timnya Pak Adi, tim DHK itu juga akan menyeleksi lagi Bapak Ibu karena tidak semua usulan itu nanti akan masuk ke tim pakar. Jadi hanya yang terpilih, yang terseleksi gitu ya, ada seleksinya. Jadi nanti akan dilihat lagi nih, benar nggak nih klaimnya sudah TKT 6 gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada Bu Siti. Nah tentang anggaran Bapak Ibu kalau dibaca di buku panduan itu sudah langsung dibagi dua. Jadi untuk tim pakar prasudi kelayakan sudah ada itu Bapak Ibu maksimum 250 juta, tidak boleh yang lain dengan ketentuan-ketentuan ini boleh gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau nanti usulan dari perguruan tinggi itu dinyatakan layak untuk didanai tahun 2026, di buku panduan juga sudah ada Bapak Ibu, sudah ada berbasis SBK. Jadi bukan 250 juta gitu ya Bapak Ibu langsung ditentukan ya, tapi berbasis SBK, berarti berbasis luaran dan apa yang boleh, apa yang tidak boleh sudah ada. Jadi saya pertegas Bu Siti, bukan honor tim perguruan tinggi. Jadi di situ Bapak Ibu, honor tim peneliti boleh diajukan ke mitra, tapi tidak boleh ke APBN. Gitu ya Bapak Ibu ya di buku panduan itu. Jadi mohon dicermati dengan baik. Jadi bukan honor tim perguruan tinggi. Tetapi misalnya honor tim peneliti itu boleh diajukan, tapi harus didanai oleh mitra, tidak boleh diajukan ke APBN gitu Bapak Ibu. Jadi ada yang boleh ke APBN, ada yang tidak boleh ke APBN, ada yang boleh ke mitra, ada yang tidak boleh ke mitra nanti tapi serasanya sih Mas Dimas, Pak Adi kan nanti masih ada sosialisasi ya ke dosen-dosen yang terpilih ya, yang layak ya. Jadi Bapak Ibu itu bisa disimpan dulu untuk nanti sih Bapak Ibu ya. Baik, mungkin mau ditambahkan Pak Yuda, Pak Adi? Bagus. Jelas, semangat Pak Adi kalau ada. Sedikit memperjelas dari apa yang saya Bun Niar. Jadi Bapak Ibu ini ada beberapa pihak sebenarnya yang terlibat nanti di dalam eh, apa jalur ini ya, jalur dorongan teknologi. Kalau kita punya 3 jalur. Pertama adalah yang paling berperan di sini yang menginisiasi adalah tadi LPPM atau lembaga inovasi atau direktorat KST ya. Kalau di perguruan tinggi seperti ITB, UGM, UI itu ada KST. Nah, ini pihak pertama nanti yang mengusulkan. Setelah itu nanti kami dari DHK dan tim yang akan menugaskan untuk memfilter dari usulan tersebut mana yang memang punya potensi besar untuk kita sama-sama dukung sampai ke ujung gitu ya di tahun ini. Nah, kemudian setelah terfilter tersebut, maka ada pihak lain nih Bapak Ibu sekalian. Pihak lain itu adalah tim yang nanti kita tugaskan. Mereka akan banyak mengkaji secara non teknis yang akan kita
kita kita kolaborasikan bersama tim peneliti tadi yang sudah terseleksi bersama-sama menyusun model bisnis komersialisasinya. Anggap saja seperti gitu ya Pak Yuda ya, kita sebut seperti itu. Nah, itu pihak yang kedua. Nanti ketika sudah selesai proses pengkajian dan keluar dokumennya, maka tim peneliti tadi baru akan berperan dalam menyusun tadi yang ada pertanyaan dari beberapa peserta ya. Siapa yang nanti yang menyusun RAB penelitian dan akan kita berikan dana di tahun 2026. Jadi beberapa pihak tersebut nanti yang memang akan setiap proses bisnisnya tahapannya nanti akan kami selalu sampaikan. Jadi mohon Bapak Ibu juga sambil diisi presensinya. Ini Bapak Ibu yang tim dari perguruan tinggi mandiri dan utama, sehingga kami nanti akan mempermudahkan juga untuk saling bertukar informasi nih Bapak Ibu sekalian. Nanti mohon link Mas Dimas tolong di-share lagi ya, Mas Dim. Jadi sehingga nanti informasi akan segera kami update kalau ada informasi untuk tadi Bu Nia bilang sosialisasi untuk nanti perguruan tinggi layak dan minta nanti meminta mengajukan untuk tim pengkaji atau tim pakar tadi yang disampaikan Bu Niar. Demikian Bu Niar tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Adi. Ini sudah ada lagi Pak Ridwan Yahya. Silahkan Pak Ridwan. Terima kasih Bu Nia, Prof. Niar. Saya mau nanya Bu, tadi kan terkait dengan TKT, diminta kalau bisa TKT 6 ke atas. Nah, kami di perguruan tinggi itu dan dosen-dosen itu masih biasa kebingungan dalam menyusun TKT. Nah, yang kami mau dapatkan semacam arahan atau pencerahan, kira-kira bisa nggak dihubungkan dengan paten itu, Bu? Kalau paten itu kira-kira sudah masuk kemana gitu? Apakah yang sudah paten itu sudah bisa kita usulkan atau bagaimana? Seperti itu, Bu. Ataukah kalau yang untuk bidang sosial, kalau nggak salah, draft undang-undang atau draft peraturan pemerintah atau apa seperti itu. Jadi mohon pencerahannya, Bu. Terima kasih. Baik, Pak Yuda mau langsung jawab? Boleh, mungkin izin. Makasih Prof. Niar, izin Ridwan Yahya ya. Memang kita buat standarnya TRL-nya atau TKT-nya itu 6 ke atas dan kita tidak batasi apakah sudah dapat paten atau tidak gitu kan ya. Itu membuka lebih luas ya Pak ya. Khawatirnya kalau misalnya terbatas nanti dengan paten atau sertifikasi tertentu kita nilai, tapi lebih ke arah nilai tambah ya. Tapi standar ya TKT 6 itu mana ada model atau prototype sistem yang memang sudah diuji ya di level tertentu, terutama di lingkungan tertentu itu nggak ada masalah. Jadi masing-masing tentunya ada di ranah universitas ya. Dalam perguruan tinggi, dia di level mana untuk kemudian bisa diputuskan supaya masuk ke dalam program ini gitu ya. Tapi kembali kita mengacu ke standar TKT saja, TRL ya, teknologi readiness levelnya kita tidak membatasi, tapi seandainya ada itu lebih baik. Memang kita buka agak luas Pak, supaya memang kemungkinan yang masuk itu lebih banyak ya. Mungkin sementara dari saya demikian, silakan Prof. Niar atau Pak Adi ada yang mau ditambah. Ya sudah jelas, sudah lengkap sih Pak Yuda, sudah jelas ya Pak Ridwan ya. Ya, Pak Ridwan makasih Yahya Prof. ya. Makasih. Baik, sudah juga sekalian jawaban ke nggak tahu nih Ibu atau Bapak Rohadi Universitas Semarang ya. Jadi sudah dijawab pertanyaannya Ibu atau Bapak. Baik, berikutnya masih adakah Bapak Ibu pertanyaannya yang mau bertanya secara langsung? Nih saya mau sisir di chat, sudah bingung juga ini mau sisir yang mana. Tapi Bapak Ibu tadi saya sempat kebaca juga, apakah Politeknik boleh ikut Bapak Ibu? Sudah tidak ada kotak lagi ya, tidak ada lagi politeknik, akademik. Ini kita sudah maju nih Bapak Ibu berapa bulan nih dari 2024. Jangan ketinggalan informasi ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah tidak ada lagi dirjen vokasi, nggak ada Bapak Ibu. Sudah tidak ada lagi dirjen akademik, nggak ada ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah satu Bapak Ibu. Tidak ada kotak-kotak lagi. Semuanya Assalamualaikum. ikut. Baik Pak Dodi mau bertanya kah? Iya Bu, saya mau bertanya izin Bu. Baik.
Jadi sebelum Pak Dodi, silahkan Bapak Ibu, tidak ada pengkotak-kotakan antara vokasi dan akademik, sudah menjadi satu gitu. Dan tidak ada pembeda-bedaan kalau akademik harus kasih skor paling tinggi, vokasi lebih rendah, nggak ada kayak gitu-gitu Bapak Ibu ya, sama, semuanya sama. Karena kan vokasi juga mau sejajar kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau klaster mandiri ada di akademik, vokasi juga harus ada yang mandiri kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sama ya Bapak Ibu. Baik, silakan Pak Dodi. Iya, Bu, kebetulan saya sudah telah melakukan riset yang produknya menurut saya sih sudah layak gitu ya. Cuman untuk penilaian apakah murni dari saya sendiri atau didiskusikan dengan apa UP2M dari perguruan tinggi atau bagaimana itu? Baik, mungkin saya jawab ya Pak Dodi. Seyogianya kan memang itu diskusi dan harusnya eh, ketua LPPM atau unit yang ditugaskan dari perguruan tinggi itu mengevaluasi Pak, mengevaluasi ini layak atau tidak diusulkan. Jadi Bapak Ibu, Oh, kalau Bapak Ibu di sini sebagai pengusul jangan sakit hati kalau ketua LPPM-nya bilang ini belum loh, nanti masukkan dulu aja ke terapan. Misalnya jangan sakit hati ya Bapak Ibu ya. Karena ini saya juga ketua LPPM Bapak Ibu. Saya senang banget kalau semuanya berhasil ya. Jadi bukan karena ingin menghambat gitu ya Bapak Ibu kalau saya sih sebagai ketua LPPM. Jadi memang CWG-nya begitu Pak Dodi. Tapi baik, tentunya Bu. tergantung dari perguruan tinggi masing-masing. Ada juga mungkin nanti ketua P2M-nya atau yang sejenisnya yang ditugaskan. Pokoknya apapun yang masuk usulkan aja deh gitu kan. Sama dengan di PPM kemarin. Disuruh seleksi administrasi semuanya dibilang lolos. Padahal lebih dari 60% nggak lolos kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi diserahkan ke masing-masing perguruan tingginya yang idealnya ya seperti itu Pak Dodi. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama Pak. Masih adakah Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada Pak Dedi, apakah ada di sini mau menambahkan? Buniar, Mendengarkan dari tadi mungkin ada banyak Buniar, yang perlu mungkin dipertegas. sedikit Oh, Pak Adi silakan mempertegas, Pak Adi. ya mempertegas sedikit Buniar, karena saya melihat dari chat mungkin sebagian masih ada yang agak apa bingung terkait dengan tim pengkaji, tim teknis tersebut. Nah, tim teknis yang nanti apa namanya itu bukan ditugaskan dari perguruan tinggi ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini untuk Mm-mm. lebih memperjelas, tapi nanti kami dari DHK yang memperjelas. Misalnya sebut saya tadi Pak Ilyas dari USU itu nanti mengajukan 15, kemudian kita seleksi ternyata yang menurut kami berpotensi bisa hilir itu ada 5 judul. Nah, nanti kami dari DHK Bapak Ibu sekalian yang akan menugaskan 5 tim pengkaji yang akan hadir membantu 5 tim yang tadi diajukan oleh Pak Ilyas dari UNSU untuk nanti sama-sama membuat tadi dokumen bisnis untuk supaya bisa komersialisasi. Jadi tim tersebut jelas nanti akan kami buka pada sesi selanjutnya. Jadi eh, sesi lain lah setelah ini kami akan umumkan juga dosen-dosen yang ingin bergabung gitu ya, mengajukan. Jadi intinya nanti kalau ada 100 tim yang kita tetapkan untuk bisa ikut serta dalam program ini, maka kami akan menerjunkan 100 tim juga gitu ya. Jadi 100 tim yang akan mendampingi tim yang diusulkan oleh perguruan tinggi. Jadi begitu Bapak Ibu untuk memperjelas tadi. Baik, Pak Dedi join kah dengan kita sekalian supaya pada lihat Pak Dedi nih, supaya kenal. Nggak join ya Pak Yuda ya, Pak Dedi. Ya, Pak. Ini pesertanya banyak, kelihatan juga nggak tadi Pak. Enggak kayaknya. Mbak Desi, join kah Mbak Desi? Desi juga di luar ini sih. Nggak kelihatan sih Bu Baik. Prof Nil. Apa mungkin nanti kita sampaikan saja. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya mau coba ulang secara ringkas, bukan ringkas secara ulang ya Bapak Ibu ya, kebalik-balik nih otaknya. Saya mau coba ulang secara ringkas Bapak Ibu, yang tadi disampaikan oleh Pak Yuda dan juga oleh Mas Idris dan juga disampaikan oleh Pak Adi, mulai dari awal dan juga tanya jawab. Bapak Ibu, yang pertama bekerja adalah
ketua LPPM atau yang sejenis yang ditunjuk dari perguruan tinggi, yang ditunjuk oleh rektor atau direktur atau siapapun itu Bapak Ibu, untuk mengusulkan gitu ya. Nah, untuk bisa mengusulkan tentunya Bapak Ibu mendata penelitian-penelitian yang ada di perguruan tingginya. Tidak harus penelitian yang didanai oleh Dikti gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh pendanaan internal, mandiri bahkan Bapak Ibu, eksternal yang lain silahkan. Jadi tidak harus pendanaan Dikti Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu harus menilai kelayakan TKT-nya karena sudah berakhir di TKT 6. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Dan untuk mempertegas juga pertanyaan-pertanyaan yang tadi, ujungnya adalah komersialisasi. Jadi seperti yang saya jawab di chat Bapak Ibu, untuk bertanya ini layak nggak sih diusulkan? Nah, Bapak Ibu tanyakan ke diri sendiri. Ini untuk komersial atau untuk pemberdayaan masyarakat? Kalau untuk pemberdayaan masyarakat nanti ada programnya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk komersial silahkan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi diusulkan oleh Ketua LPPM atau yang sejenisnya. Boleh lebih dari satu ketua peneliti silahkan. Kemudian isian dari setiap judul itu ada Bapak Ibu karena kan untuk reviewer DHK bisa menilai ini memang sudah di TKT 6 dan juga layak untuk komersialisasi, kita perlu informasi ya Bapak Ibu ya. Tidak banyak informasinya, aspek teknis, aspek pemasaran kalau tidak salah itu ya Pak Yuda ya, selain dari isian-isian yang sudah diminta. Silahkan Ketua LPPM unduh. Bapak Ibu daripada bertanya-bertanya seperti di chat, ini ada nggak ya formatnya? Nah, login dulu Bapak Ibu. Hili Riset, hiliriset.kemdiktisaintek.go.id. Login dulu. Tapi sebelum login, kalau yang pertama sekali Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Mas Idris tadi, forgot password dulu. Nah, kalau forgot password Bapak Ibu, itu larinya ke email Bapak Ibu yang terdaftar di PD Dikti. Kalau ada yang sudah lupa email di PD Diktinya apa, nggak pernah dibuka, udah dari zaman kapan gitu Bapak Ibu ya, nanti mohon diinformasikan ke Mas Dimas dan tim Bapak Ibu supaya bisa masuk ke Hili Riset. Nah, setelah dapat passwordnya, kemudian login, jangan lupa sinkronisasi dulu Bapak Ibu. Diikuti ya. Ada panduannya di situ Bapak Ibu manualnya, tapi siapa tahu nggak sempat buka gitu ya. Jadi disinkronisasi dulu, jangan lupa Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru yang lain-lainnya akan muncul ya Bapak Ibu. Tapi tadi ada yang menyampaikan Mas Idris, meskipun sudah sinkronisasi tetap tidak muncul tombol tambah. Silahkan Bapak Ibu nanti hubungi Mas Dimas dan kawan-kawan disampaikan. Tapi diikuti dulu semuanya Bapak Ibu ya, jangan nanti ternyata belum diikuti sudah langsung lapor. Kasihan Mas Dimas, Bapak Ibu dan tim ya, kerjanya banyak sekali. Jadi kasihan ya Bapak Ibu. Baik, nah setelah itu nanti tim pakar yang bekerja Bapak Ibu setelah dilakukan seleksi dari usulan Bapak Ibu. Tim pakar ini yang menentukan, saya ulang lagi nih Bapak Ibu ya. Tim pakar ini yang menentukan adalah timnya DHK Pak Adi Bapak Ibu dan DHK Bapak Ibu, bukan Ketua LPPM yang menentukan gitu ya. Jadi DHK yang menentukan tim pakar, DHK yang menggaji tim pakar, kan gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak diminta menggaji tim pakar gitu ya. Tahun ini yang bekerja adalah tim pakar Bapak Ibu. Jadi kalau sudah memasukkan usulan Bapak Ibu tinggal menunggu pengumuman sambil berdoa supaya lolos untuk masuk prasudi kelayakan. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah itu berdoa juga semoga lolos pendanaan tahun 2026. Kan gitu Bapak Ibu. Nanti kalau sudah prasudi kelayakan diumumkan Bapak Ibu baru bekerja para penelitinya ya, bukan ketua LPPM-nya lagi atau unit yang ditunjuk. Ketua penelitinya dan timnya akan bekerja membuat proposal. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu untuk ringkasannya. Kalau sudah tidak ada lagi, Pak Adi masih adakah yang mau Ya, ditambah Pak Adi? dikit. Tadi banyak yang menanyakan kontak. Ini Bapak Ibu sekalian kontak person. Bapak Ibu, kita mencoba mengarahkan semua pertanyaan itu ke ke aplikasi Sistem. kita. Saya share itu ada menu pusat bantuan. Nah, di pusat bantuan itu nanti akan kami keroyok Bapak Ibu di tim kami maupun nanti permasalahan teknis aplikasi. Sehingga karena daripada Bapak Ibu nanya jalur WA gitu ya, nanti saya kalau teknis saya kan nggak
apa namanya tidak memahami secara teknis gimana harus merubah misalnya nanya password dan lain sebagainya. Kalau di situ nanti kita akan sama-sama melihat sambil kita lihat progres untuk solve problemnya itu sampai di mana. Jadi silahkan lebih baik Bapak Ibu nanya langsung di pusat bantuan tersebut. Jadi clear jelas kami langsung track dan jangan khawatir tidak akan dibaca karena tim kami nanti akan justru melihatnya banyak di situ Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi supaya lebih memudahkan proses komunikasi kita buatkan pakai jalur itu. Baik. Baik, Pak Adi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Yuda, Mas Idris. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga program kita ini berhasil, Bapak Ibu. Oh ya, sebelum saya tutup satu lagi nih, satu lagi dan satu lagi nggak selesai juga ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi juga ada yang menyinggung-nyinggung program yang lainnya. Jadi programnya Pak Adi itu Bapak Ibu ada dorongan teknologi, ada ajakan industri. Ini masing-masing beda ya Bapak Ibu ininya ya. Ada sinergi. 3 ini adalah wajah baru dari Dana Padanan. Ajakan industri nanti siang silakan Bapak Ibu kalau mau join juga tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Kemudian semuanya ada link Zoom-nya ada di Hilirisat Bapak Ibu di platform ya. Kemudian sinergi besok pagi Bapak Ibu. Kalau sinergi itu langsung pengusulnya ya, langsung para peneliti yang akan mengusulkan ke sistemnya. Kalau ajakan industri kita menunggu tawaran dari industri Bapak Ibu. Ada 3 itu. Lalu tadi ada menyinggung Rikup. Rikup itu ada di DPPM Bapak Ibu sangat berbeda karena konsorsium dan TKT-nya juga bisa mulai dari 4. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jangan bingung, pusing, banyak program, harusnya malah senang ya Bapak Ibu ya. Supaya kita makin besar peluangnya untuk mendapatkan pendanaan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kami, dari tim DHK, dari kami, moderator narasumber, Bapak Ibu. Kalau ada salah kata atau kelihatan tidak sabar atau hal yang lain, kami mohon maaf. Kami tidak berniat untuk menyinggung Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Salam sehat buat semuanya. Saya kembalikan ke Mas Dimas. Mas Dimas masih di sini kah? Oh ya, oke. Baik, terima kasih Bu Hotniar yang sudah bersedia menjadi moderator. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Yuda serta Pak Idris yang telah menyampaikan materi. Izin Bapak Ibu, sebagai informasi saya sudah membagikan di kolom chat surat pengumuman open call untuk proposal program dorongan teknologi. Jadi silakan dibaca secara seksama bagi dosen maupun ketua LPPM dan nanti perannya seperti apa dalam penyusunan usulan produknya. Lalu silakan diajukan produk terbaik yang memenuhi persyaratan di dalam sistem. Seperti itu. Lalu juga kami informasikan besok rencananya akan ada sosialisasi program selanjutnya, yaitu program sinergi. Ini terbuka untuk tidak hanya klaster mandiri dan utama, jadi bisa diusulkan oleh dosen yang sudah memiliki mitra seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Adi dalam sambutan serta arahannya. Baik, demikian Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab. Dengan berakhirnya sesi diskusi dan tanya jawab pada hari ini, maka selesai sudah rangkaian kegiatan sosialisasi program hilirisasi riset prioritas dorongan teknologi. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan serta arahan kebijakan yang telah disampaikan oleh Pak Adi selaku Ketua Tim Hilirisasi dan Industri. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah menyampaikan materi. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu peserta atas partisipasi dan kehadirannya pada kegiatan siang hari ini. Kami harap dengan sosialisasi penjelasan terkait program dorongan teknologi yang telah kita ikuti bersama menjadi sumber semangat bagi kita semua agar ke depannya dalam mempersiapkan segala proses pengajuan usulan proposal dapat berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, untuk menutup acara kali ini kami akhiri. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan sosialisasi ada kalimat atau kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Dimas, Bapak Ibu, Pak Kurnia, Pak Yuda, terima kasih. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Salam sehat semuanya. Terima kasih banyak. Tutup ya.